Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaludin Nasution, NIM 2003-204 dari jurusan Ilmu Kelautan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang UNCLOS 1982. UNCLOS adalah singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea, merupakan hukum laut internasional yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. UNCLOS adalah hasil perjuangan negara-negara yang memiliki laut untuk memperluas kewenangan atas wilayah laut yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Konferensi pertama PBB tentang hukum laut dilakukan di Jenewa pada tanggal 24 Februari 1958 hingga 29 April 1958. Konferensi hukum laut dilakukan beberapa kali. Pada konferensi tersebut lahirlah UNCLOS yang saat ini menjadi hukum laut internasional. Dalam UNCLOS disebutkan definisi negara kepulauan. Definisi negara kepulauan tertulis dalam pasal 46 yang berbunyi, negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu gugus atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan berarti satu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan diantaranya, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain. Demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud-wujud lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, politik yang hakiki atau secara historis dianggap sebagai demikian. Baik, adapun manfaat utama dari UNCLOS 1982 yaitu 1. Pengaturan hukum laut yang komprehensif. 2. Hak dan kewajiban negara-negara. 3. Perlindungan lingkungan laut. 4. Penyelesaian sengketa. 5. Kerjasama internasional. Baik, yang pertama garis pangkal. UNCLOS 1982 sudah mengatur garis pangkal baseline secara rinci. Terdapat 3 jenis baseline, yaitu normal baseline, strike baseline, dan archipelagic baseline. Penerapan masing-masing jenis baseline tersebut tergantung pada kondisi geografis tiap negara. 2. Perairan pedalaman. Yang dimaksud dengan perairan pedalaman adalah wilayah-wilayah perairan yang ada di bagian dalam garis pangkal, yaitu contohnya muara, sungai, teluk, pelabuhan. Dalam pasal 5 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1958, konvensi mengenai laut teritorial dan zona tambahan perairan pedalaman didefinisikan bahwa perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan perairan pedalaman suatu negara. Dengan kata lain, karena negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalamannya, maka negara pantai berhak untuk melarang masuknya ke pelabuhan-pelabuhannya kapal asing, kecuali keadaan rusak berat dan dalam keadaan khusus hak lintas damai bagi kapal asing. Jika perairan pedalaman negara tersebut dahulunya adalah laut bebas atau laut teritorial, yang karena pemakaian sistem strike baseline-nya menjadi laut pedalaman. Meskipun demikian, negara pantai tetap memberi izin masuk kapal-kapal dagang dengan tetap tunduk pada berlakunya hukum nasional dari negara pantai. Perlu diketahui bahwa sesuai ketentuan hukum internasional yang berlaku, suatu negara dapat menetapkan pelabuhan-pelabuhan dalam wilayahnya sebagai pelabuhan-pelabuhan internasional sehingga dianggap terbuka untuk lalu lintas perdagangan internasional. Setelah masuk di pelabuhan-pelabuhan suatu negara atau perairan pedalaman suatu negara, berlakulah yurisdiksi negara pantai. Negara pantai berhak untuk sepenuhnya menerapkan dan memaksa berlakunya hukum nasional negaranya terhadap kapal-kapal dagang yang berada pelabuhan atau di perairan pedalamannya, seperti aturan tentang bea cukai masuk, keimigrasian. 3. Perairan kepulauan.
Perairan kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah suatu negara yang dapat seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara kepulauan dapat menarik garis dasar atau pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu. 4. Laut teritorial. Laut teritorial adalah suatu batas laut yang ditarik dari garis dasar terluar pantai sejauh 12 mil dari garis air laut. Sementara itu, landas kontinen diukur sejauh 200 mil dari garis dasar pantai hingga arah paling luar dari air laut. Wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara, baik itu dari bagian pantai yang jadi daratannya hingga perairan pedalamannya, khusus Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas, maka laut teritorial juga termasuk jalur laut. Jalur tersebut berbatasan langsung dengan perairan dari kepulauan atau perairan internal. Wilayah kedaulatan yang jadi batas wilayah bukan hanya bagian pedalaman laut, tetapi juga meliputi ruang udara di atas laut. Selain Indonesia, negara yang memiliki laut teritorial adalah Filipina dan juga Jepang. Kedaulatan dari laut teritorial ini ditentukan dari Konvensi PBB mengenai hukum laut, di mana perhitungannya berdasarkan lebar sabuk perairan pesisir. Lebar zona tersebut dapat diperpanjang hingga maksimal 12 mil laut atau sepanjang 22,24 km dari garis dasar laut. Setelah mengetahui bahwa laut teritorial adalah wilayah kedaulatan bagian hingga udara di atas laut. Baik, yang kelima yaitu zona tambahan adalah wilayah laut di luar laut teritorial yang memiliki lebar maksimal 24 mil laut dari garis pangkal. Baik, fungsi zona tambahan. Zona tambahan tersebut merupakan kawasan perairan yang dekat dengan wilayah laut teritorial Indonesia dan ukuran tidak lebih dari 24 mil. Tambahan zona ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. JEE adalah yang merupakan wilayah laut paling luar pada saat air laut surut dan ditarik sejauh 200 mil. Indonesia memiliki luas 2.936,345 km kubik. Luas JEE sendiri telah diumumkan pemerintah Indonesia pada 21 Maret 1980. Semua jenis kegiatan kelautan dalam JEE sudah diatur dalam UU No 5 tahun 1983 pasal 5 mengenai JEE. Dalam UU tersebut ada beberapa hak yang dimiliki. Pertama, negara bisa melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan serta konservasi sumber daya alam. Kedua, negara juga memiliki hak untuk melakukan penelitian, perlindungan, serta melestarikan laut. Ketiga, memberikan izin untuk pelayaran internasional melalui wilayah tersebut, memasang berbagai jenis sarana untuk perhubungan laut. 7. Laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 ini sangat jauh statusnya dengan Laut lepas menurut Konvensi Jenewa 1958 adalah hanya 3 mil dari laut teritorial, sedangkan laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 adalah mulai dari zona ekonomi eksklusif yang berarti dimulai dari 200 mil. Pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982 menegaskan bahwa laut lepas adalah terbuka bagi semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai. Semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas, yaitu kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa di bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan, dan lain-lain. Contoh permasalahan yang ada di Indonesia yaitu dengan adanya perbatasan langsung antara perairan Indonesia dengan perairan negara-negara tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Dikatakan saat ini sekitar 2
pulau wilayah Indonesia yang memiliki masalah-masalah perbatasan, yaitu Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura, Pulau Sekatung dengan Vietnam, Pulau Mamore, Miagas, dan Pulau Merampit dengan Filipina, Pulau Beras, Panilda dengan Republik Palau sebelah utara Irian, Pulau Bate berbatasan dengan Timur Leste, dan masih banyak yang lainnya. Banyaknya delimitasi perairan yang tidak jelas antara Indonesia dan Malaysia dapat menimbulkan konflik baik sekarang maupun yang akan datang, yaitu dalam hal penentuan batas laut teritorial di laut-laut yang saling berbatasan. Sengketa antara Indonesia dan Malaysia ini harus segera diselesaikan agar tidak berkepanjangan dan supaya ada kepastian penguasaan dan kepemilikan atas wilayah-wilayah tersebut. Begitu juga dengan permasalahan perbatasan wilayah perairan Indonesia lainnya untuk mencegah terjadinya konflik yang serupa. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.